Kisah kocak kecerdikan Abu Nawas mengelabui pencuri emas. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil mencuri 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya, tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya, merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri, bila sang pencuri mengaku. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan dirinya. Kini, kasus itu semakin ruwet tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan, bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya gagal. Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tenteram, karena ia yakin dirinya tak akan tertangkap. Yang lebih menjengkelkan lagi, ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedangkan kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim setempat, "Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja?" kata si penduduk. "Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat?" kata hakim itu balik bertanya. "Kemana dia?" tanya orang itu. "Ke Damaskus," jawab hakim. "Untuk keperluan apa?" orang itu ingin tahu. "Memenuhi undangan pangeran negeri itu," kata hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicuri. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah berarti sama halnya dengan membuka topeng dirinya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat, sang pencuri uang emas itu tambah takut tak karuan. Keesokan harinya, semua penduduk desa diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah banyak. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata, Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawanya. Setelah masing-masing mendapat satu tongkat, Abu Nawas berpidato di hadapan mereka. "Tongkat-tongkat itu telah aku beri mantra. Besok pagi, kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri, yang selama ini menyembunyikan diri, akan bertambah panjang satu jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian," kata Abu Nawas. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak panik. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata, walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang satu jari telunjuk, dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula, pikirnya. Pencuri itu merasa tenang, karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang satu jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang satu jari telunjuk? Ia memuji kecerdikan diri sendiri, karena ia merasa bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas mengetahui, karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek satu jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti memotong tongkatnya karena ia takut tongkatnya menjadi panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas, kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana, sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri.